हम मर गया ये। हे! रॉबर्ट! हेलो बॉस। मैं जानता हूँ। Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Islamita TV. Gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? Semoga bahagia selalu dan dikaruniai rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah. Udah siapin cemilan belum? Udah siapin amunisi belum? Kali ini Islamita TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Patel Sir. Film ini bercerita tentang seorang bernama Patel Sir yang membalaskan dendam atas kematian anak, menantu, dan cucunya, serta satu cucu yang dibuat buta oleh geng mafia yang dipimpin oleh DR atau Devraj. Nah, seru banget kan? Makanya pantengin terus SLMT TV ya. Klik juga tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau udah, langsung aja kita OTW ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan geng mafia narkoba sedang berencana menyebarkan narkoba ke seluruh pemuda di negara tersebut. Kemudian seseorang pria mengetahui rencana itu dan melaporkannya kepada jurnalis yang bernama Ravi. Pria tersebut ketahuan, lalu ditangkap dan ditembak hingga tewas. Geng mafia berkata mereka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang yang menghalangi langkah mereka. Raffi menjadi incaran dan akan dilacak keberadaannya oleh para mafia untuk dibunuh. Kemudian terlihat seorang pensiunan tentara berusia 60 tahun bernama Patel Sir naik motor bersama cucunya yang buta, yaitu Yamini, mendatangi sebuah tempat. Terlihat geng mafia anak buahnya Devraj yang dipimpin oleh pria yang bernama Lala sedang beraksi mengancam dan akan memperalat seseorang bernama Bubuk Pandu sebagai budak bisnis. Kemudian Patel mendatangi Lala, meminta bantuan membalaskan dendam kepada Devraj. Lala kaget, foto yang ditunjukkan oleh Patel adalah fotonya Devraj, yaitu bos mereka. Lala dan anggota gengnya pun tertawa mengejek Patel. Lala tidak tahu bahwa Patel adalah orang yang ingin membalas dendam kepada bos mereka. Kemudian Patel menghabisi Lala beserta anggota geng mafia lainnya dengan begitu brutal. अब तू ही बता अपने आप को कैसे मारूं मैं? यही हो बच्चा. Scene berpindah memperlihatkan Patel bersama Yamini datang ke rumah sakit untuk mengontrol kondisi mata Yamini. Dokter berkata 1 bulan lagi mata Yamini akan segera dioperasi dan Yamini akan segera bisa melihat kembali. Di sisi lain, Devraj dihubungi anak buahnya bahwa Lala dan geng lainnya telah dibunuh dengan sangat keji. Kemudian Devraj menghubungi anak buah lainnya untuk mengungkap siapakah pembunuh Lala beserta anak buahnya. Kemudian terlihat wanita seksi bernama Catherine sedang berenang dan didatangi 2 pria untuk memberikan imbalan dari Perdana Menteri karena sudah mengungkap sebuah kasus. Satu pria hampir mati ditembak karena bersikap kurang ajar kepada Catherine. Catherine ternyata adalah seorang polisi. Ia dibayar dan diperintahkan untuk mengungkap kematian anak buah Devraj. Patel terlihat masih belum bisa move on. Ia seringkali mengenang masa romantisnya bersama Bharati. Bharati adalah istri yang sangat dicintai oleh Patel. Tak lama terdengar suara Yamini sedang mimpi buruk. Yamini bermimpi atas insiden yang menimpa keluarganya. Patel pun pergi menenangkan Yamini. Catherine memanggil Bubuk Pandu yang menjadi tawanan pada saat terjadinya pembantaian anak buah Devraj. Ia menanyakan siapakah pembunuh Lala dan korban lainnya. Tetapi pria itu menjawab bahwa ia diselamatkan oleh Tuhan dan pada akhirnya ia dibebaskan karena menurut Catherine Bubuk Pandu itu tidak mengetahui siapa pelakunya. Scene berpindah memperlihatkan keromantisan pasangan Falabi dan Raji. Falabi adalah seorang dokter. Ia adalah anak dari Patel.
Wajah Falabi dan Patel sangat mirip. Di sana terlihat Falabi menemui sahabatnya bernama Viswas yang sudah lama tidak bertemu. Viswas sedang bermain judi, kemudian Viswas diajak Falabi untuk menghadiri konferensi. Di dalam konferensi itu, Falabi terlihat memberikan bantuan. Kemudian Monty yang merupakan anak buah Devrats lainnya sedang menginterogasi Bubuk Pandu menanyakan siapa yang membunuh Lala. Lagi-lagi Bubuk Pandu menjawab seseorang yang menolongnya adalah Tuhan. Monty marah atas jawaban dari Bubuk Pandu. Kemudian ia memanggil anak buahnya bernama Robert untuk membunuh Bubuk Pandu. Lalu Monty keluar rumah untuk mencari Robert yang tak kunjung datang ketika dipanggil. Monty pun terkejut. Para anak buahnya tewas mengenaskan. Tak lama ada bayangan seseorang dan ternyata itu adalah Patel. Patel datang untuk menghabisi nyawa Monty. Monty mencoba menelpon bos Devrats. Belum sempat berbicara kepada Devrats, Monty ditusuk hingga tewas oleh Patel. Devrats khawatir korban selanjutnya adalah dirinya sendiri. Akhirnya Devrats menghubungi anak buah lainnya untuk segera mengusut siapa pembunuh tersebut. Anak buah Devrats menghubungi Catherine untuk segera mencari pelaku tersebut dengan tambahan bayaran yang lebih besar. Saat sedang dalam perjalanan, Catherine hampir saja menabrak Patel dan Yamini yang sedang menyeberang. Tak sengaja Patel meninggalkan potongan boarding pass atas nama Patel dan sebuah bunga kertas. Catherine dan polisi mendatangi lokasi kejadian Monty yang terbunuh. Hal tersebut semakin membuat Catherine bingung atas terjadinya kasus pembunuhan ini. Menurut Catherine, kejadian pembunuhan ini sudah direncanakan oleh orang yang sangat profesional. Selanjutnya, Devrats terlihat sangat panik dan takut atas kematian gengnya yang mati berturut-turut. Kemudian Devrats menghubungi Kana. Kana terlihat sedang membuat ramuan untuk mencelakai lawan. Kemudian Devrats berkata bahwa Monty telah dibunuh dan meminta Kana mencari pelaku serta membalaskan dendam kematian Lala, Monty, dan anak buah lainnya. Kemudian terlihat Catherine semakin bingung untuk mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Menurutnya, kasus pembunuhan ini sangat brutal dan menurutnya geng tersebut telah melakukan kerugian besar sampai pelaku melakukan perbuatan balas dendam ini. Catherine bersumpah akan menemukan siapa pelaku kejadian pembunuhan ini. Pada scene selanjutnya, terlihat Kana yang menjadi target si Patel. Patel memukul Kana sampai tak sadarkan diri dan dibawa ke sebuah gudang. Ternyata di sana sudah ada anak buah Kana yang mengepung Patel. Awalnya Patel sempat kalah karena wajahnya disemprot dengan cairan yang sebelumnya telah dibuat oleh Kana. Namun Patel tak pantang menyerah. Ia kemudian bangkit dan mulai menghabisi lawan-lawannya. Kemudian Patel meminta Kana menelpon Devrats. Hal itu dilakukan agar Devrats bisa menyaksikan bagaimana Kana terbunuh. Kana tewas terbakar dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Scene berpindah pada hari di mana Yamini akan melakukan operasi mata. Patel menitipkan Yamini kepada sahabatnya karena Patel memiliki tugas yang harus ia selesaikan sebelum Yamini mendapatkan penglihatannya kembali. Catherine datang ke lokasi tempat kejadian Kana terbunuh dan lagi-lagi melihat kasus pembunuhan ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Kemudian seseorang memberitahu mereka bahwa pelaku pembunuhan itu adalah seorang pria berumur 60 tahun. Dan orang itu bernama Patel. Kemudian Catherine langsung mengingat pria bersama anak kecil yang hampir ia tabrak. Ia langsung mengecek boarding pass yang ia bawa dan benar saja di boarding pass itu tertulis nama Patel. Setelah membunuh 3 orang lainnya, incaran Patel yang terakhir adalah Devrats, yaitu pemimpin geng mafia tersebut. Patel mempersiapkan diri untuk menghabisi Devrats. Ia mengenakan seragam kebanggaannya sebagai tentara dan datang ke sebuah bandara. Karena Patel tahu Devrats akan tiba ke bandara tersebut dari Dubai. Di sisi lain, Catherine mendatangi kediaman Patel mencari barang bukti atas kasus tersebut. Kemudian, ia menemukan foto Patel bersama dengan istrinya. Lalu, Catherine memfotonya dan mengirimkannya ke anak buah Devrats. Anak buah Devrats menelpon Devrats dan berkata bahwa pembunuhnya adalah pria berumur 60 tahun bernama Patel. Mendengar hal tersebut, Devrats pun terkejut.
Sesaat setelah sampai di bandara, Devraj langsung berhadapan dengan Patel. Patel menodongkan pistol ke Devraj. Tapi saat itu juga datang Catherine yang menodongkan pistol ke arah Patel. Patel berhasil mengambil pistol dari Catherine. Saat akan menembak Devraj, tiba-tiba Patel terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Terlihat bahwa Patel dalam keadaan sekarat. Ia dijaga oleh Yamini, Catherine, sahabatnya, dan beberapa orang lainnya. Di bawah alam sadarnya, Patel mencoba untuk bangun dan menguatkan diri demi membalaskan dendamnya. Scene selanjutnya kita dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat Patel sedang duduk dan bermain catur sendiri dengan raut yang sangat sedih. Kemudian anak Patel yang bernama Valabi datang bersama istrinya yang bernama Raji serta dua anaknya yang bernama Bharat dan juga Yamini. Kemudian kita kembali dibawa ke masa lalu di mana saat itu Patel ingin Valabi untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang tentara. Tetapi Valabi tidak ingin karena ia mau menjadi seorang dokter. Hal tersebut membuat ayahnya kecewa. Oleh karena itu Valabi diusir dari rumah. Sudah 1 dekade lebih Valabi jauh dari Patel dan juga ibunya. Terlihat Patel, Bharati, dan sahabatnya sedang berbincang mengenai pernikahan Valabi. Namun Patel masih saja berkeras hati. Ia berkata kepada sahabatnya jika anaknya tak memikirkan perasaannya. Kenapa dia harus peduli kepadanya? Sahabatnya pun tidak setuju atas ucapan yang disampaikan Patel. Begitupun istrinya Patel yang terus ikut apa yang dibilang oleh Patel. Di samping itu, kita bisa melihat kasih sayang seorang ibu yang tak akan pernah bisa membenci anaknya. Terlihat Bharati tengah menulis surat untuk Valabi. Ia meneteskan air mata saat menulis surat itu. Tak lama, Patel pun memanggil Bharati. Hari itu adalah hari di mana Patel mengenakan seragam kebanggaannya untuk terakhir kalinya. Patel mengucapkan terima kasih kepada Bharati. Ia mengatakan kepada Bharati bahwa ia telah hidup lama untuk mengabdi kepada negara. Dan Bharati hanya hidup untuk Patel. Bintang dan medali yang melekat pada tubuh Patel adalah karena Bharati. Ia melakukan seperti yang Bharati katakan. Tetapi ia tidak setuju satu hal sehingga kehilangan putranya. Ia juga akan kehilangan seragam favoritnya. Hanya Bharati yang Patel miliki saat ini. Dan mereka akan hidup bersama selamanya. Bharati terlihat sangat tersentuh atas ucapan Patel. Tapi tak lama Bharati jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Bharati sangat ingin bertemu Valabi. Tak lama Valabi datang bersama istri dan dua anaknya. Bharati terlihat sangat senang bisa melihat wajah-wajah orang yang ia rindukan. Kemudian tak lama Bharati pun meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Valabi berkata kepada sahabat Patel bahwa ia akan pergi. Karena menurut Valabi, ayahnya masih tak menginginkan keberadaannya atas kekecewaannya di masa lalu. Kemudian sahabat Patel berkata bahwa semasa hidupnya ibu Valabi sangat menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Apa yang tidak bisa dikatakan ibunya kepada Valabi disampaikan melalui surat yang ditulis sebelum ia meninggal. Valabi terlihat sangat terharu atas apa yang ditulis oleh ibunya. Di dalam surat tertulis bahwa tidak ada ayah yang tidak mencintai anaknya. Patel adalah sosok ayah yang tidak tahu cara mengungkapkan cinta. Cinta yang Valabi dapatkan dari ibunya adalah cinta dari ayahnya. Bahkan sesaat Valabi pergi meninggalkan rumah, ia sangat mencintai Valabi. Hanya saja Valabi tak mengetahui itu. Di surat itu pun ibunya menuliskan bahwa kematian ibunya adalah cara yang bisa mendekatkan Valabi dan juga ayahnya. Kemudian dalam surat itu Bharati meminta Valabi untuk tinggal bersama ayahnya. Setelah itu Valabi berkata kepada istrinya agar mereka bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Scene pun berpindah memperlihatkan Valabi bersama keluarga kecilnya datang menemui Patel. Ternyata Valabi bersama keluarga kecilnya akan tinggal bersama dengan Patel. Kemudian Valabi akan pergi bersama Raji menghadiri sebuah konferensi. Mereka menitipkan Yamini dan Bharat kepada Raji dan Patel. Raji adalah sahabat dekat Patel. Ia merencanakan sesuatu agar Patel dapat lebih dekat dengan kedua cucunya. Benar saja, rencana yang dibuat oleh Raji itu pun berhasil. Patel bersama cucunya mulai dekat dan Patel bisa merasakan pelukan dan ikatan batin antara kakek dan cucunya. Sesaat sebelum pergi, Valabi meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu kepada Patel. Kemudian terlihat Raffi, seorang jurnalis bersama istrinya sedang lari dikejar anak buah Devraj.
Raffi meminta istrinya untuk pergi membawa bukti kejahatan tersebut. Kemudian Falabi bertemu Raffi yang berlumur darah dan dibawa ke rumah sakit. Raffi sempat sadarkan diri dan mengatakan kejahatan mengenai kasus mafia narkoba tersebut. Namun kemudian Raffi meninggal dunia. Falabi marah dan berjanji tak akan mengampuni orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Saat sedang membaca koran, Patel menemukan berita mengenai kebaikan hati putranya. Hal tersebut membuat Patel tersentuh. Kemudian Patel menelpon Falabi mengatakan bahwa ia akan pulang dan tinggal bersama dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Falabi, Raji, Bharat, dan Yasmini sangat senang. Saat itu Patel sedang dalam perjalanan menuju kediaman anaknya. Saat Falabi sedang menunggu kedatangan Patel, datanglah suatu rombongan mafia yang merupakan anak buah dari Devrat. Devrat kemudian menghabisi keluarga Patel. Setelah itu ada seseorang yang membakar rumah dan keluarga Falabi. Sesampainya di kediaman Falabi, Patel terkejut melihat peristiwa pembunuhan keluarga anaknya. Polisi berkata bahwa insiden itu terjadi karena kebakaran biasa sehingga membunuh anak, menantu, dan cucunya. Tanpa disangka, Yasmini ternyata masih hidup. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi dengan kondisi mata yang buta. Ketika sadar, Yasmini berkata bahwa ayah, ibu, dan kakaknya telah dibunuh. Mendengar hal tersebut, Patel tak tinggal diam. Ia mulai mencari siapa pelakunya dan akan membalaskan dendam untuk keluarganya. Falabi menemukan sebuah buku yang membuat ia menemukan sedikit petunjuk. Patel menemui istri Raffi dan bertanya mengenai hal yang ada di buku yang ia temukan. Istri Raffi pun mengungkapkan semua yang menjadi dalang adalah Devrat. Scene berpindah memperlihatkan Patel yang sedang berbaring di rumah sakit. Catherine yang mulai sadar bahwa ada yang tidak beres dari kasus yang ia tangani mulai berpihak kepada Patel. Patel berhasil diculik oleh para mafia saat akan menghadang ambulan yang membawa Patel. Catherine hampir tertabrak dan jatuh lalu pingsan. Kemudian Patel dibawa ke sebuah gedung bersama seseorang yang membawa drive rekaman kejahatan mereka. Kemudian orang itu tewas ditembak Devrat. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Devrat akan menembak Patel. Terlihat di sana Yasmini memohon kepada Devrat untuk tidak membunuh kakeknya. Tak lama Patel pun sadar. Ia mulai menghabisi anak buah Devrat satu persatu dan berhasil membunuh pemimpin mafia kejahatan tersebut, yaitu Devrat. Tak disangka di akhir cerita, polisi dan juga sahabatnya Falabi bernama Viswas adalah salah satu biang dari kematian Falabi. Viswas adalah orang yang membakar Falabi dan keluarganya serta rumah mereka. Hal ini terungkap ketika Yasmini melihat tato kecil di lengan Viswas yang sama seperti tato yang dimiliki pelaku pembunuh dan pembakar ayah dan ibunya. Kemudian Viswas menembak Patel hingga 2 kali tembakan. Tak lama Yasmini datang yang membuat Patel kembali bangkit dan berhasil membunuh Viswas. Patel pun hidup bahagia bersama cucunya yaitu Yasmini. Film pun selesai. Nah gengs, itulah tadi alur cerita film Patel Sir. Bagaimana? Selain seru, film ini juga ada baper-baper sedihnya juga ya. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. SLMTTP akan hadir lagi dengan alur cerita film lainnya. Makanya dukung terus SLMTTP dengan klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah setia menonton video-video SLMTTP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.